Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita, utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita kali ini, sebagai pengantar saya sampaikan tentang keutamaan dan hukum salat berjamaah. Tidak diragukan lagi bahwa salat 5 waktu secara berjamaah adalah amalan yang disyariatkan di dalam agama kita. Meskipun demikian, para ulama mempunyai pendapat yang beragam mengenai hukumnya. Paling tidak ada 4 pandangan yang berkembang di kalangan ulama kita, mulai dari pendapat yang paling keras sampai kepada pendapat yang lebih longgar dalam hal hukum salat 5 waktu berjamaah. Saya mulai dari pendapat yang paling keras. Pendapat yang paling keras dari ulama kita menyatakan bahwa jamaah itu adalah syarat sahnya salat. Jamaah adalah syarat sahnya salat. Loh, maksudnya apa? Saya berikan perbandingan. Masuknya waktu adalah syarat sahnya salat. Kalau misalnya ada yang salat subuh baru jam 3:30, hari ini misalnya udah salat subuh, itu artinya dia salat subuh sebelum masuknya waktu. Maka salat subuhnya tadi tentu tidak sah. Konsekuensinya adalah dia wajib mengulanginya. Menutupi aurat itu adalah syarat sahnya salat. Sehingga jika ada yang salat dalam keadaan auratnya tersingkap, dia sengaja atau tidak sengaja tapi kemudian dia mengetahui dan membiarkannya, maka tentu salatnya tidak sah. Konsekuensinya dia wajib untuk mengulanginya. Suci dari najis dan dari hadas adalah syarat sahnya salat. Sehingga jika ada seseorang yang melaksanakan salat dalam keadaan pada pakaiannya misalnya ada najis, atau tubuhnya dalam keadaan berhadas, hadas kecil atau hadas besar, maka tentu salatnya tidak sah. Konsekuensinya dia wajib mengulanginya. Nah, begitu pula adanya bagi ulama kita yang berpandangan bahwa jamaah adalah syarat sahnya salat 5 waktu,
Maka jika ada yang salat 5 waktu tidak berjamaah, salatnya tidak sah dan wajib dia ulangi secara berjamaah. Itu pendapat yang paling keras. Jadi kalau mengikuti pendapat ini, maka seperti saya tadi yang terlambat datang, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya baru sampai di Makassar jam 11 tadi malam, ya. Masih agak kecapean. Nah, kalau misalnya kita ikuti pandangan tadi, konsekuensinya ya salat saya itu tidak sah. Wajib saya ulangi, mesti ada yang menemani saya berjamaah. Ini pendapat paling keras di kalangan ulama kita. Kemudian yang agak longgar sedikit itu menyatakan bahwa jamaah itu hukumnya fardu ain, bukan syarat sah tapi fardu ain. Maksudnya seperti ini. Kalau ada yang salat 5 waktu sendirian, salatnya tetap sah. Beda dengan pendapat pertama tadi. Hanya saja dia berdosa karena sudah melaksanakan salat itu secara sendirian. Mestinya dia berjamaah. Berarti dia telah meninggalkan kewajiban bagi dirinya. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan bahwa jamaah pada salat 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Wajib ada sekelompok kaum muslimin yang melaksanakan salat 5 waktu itu secara berjamaah. Kalau sudah ada sebagian yang berjamaah, maka yang lain yang tidak ikut berjamaah itu sudah tidak berdosa lagi. Tapi jika misalnya di suatu masjid sama sekali tidak ada yang datang berjamaah, maka semua yang tinggal di sekeliling masjid itu semua berdosa. Ya. Misalnya masjid kita ini masjid yang sifatnya terbuka ya, terbuka untuk umum. Bukan sekedar katakanlah musalla-musalla di dalam rumah atau dalam kompleks kita yang mungkin tidak terbuka untuk umum. Nah, misalnya masjid kita ini sama sekali tidak ada yang datang berjamaah, maka semua warga yang tinggal di sekeliling masjid ini yang sebetulnya punya kesempatan untuk datang tapi tidak datang, maka semua berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Nah, pendapat yang paling longgar menyatakan bahwa jamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan. Jadi bisa Pak orang salat sendiri, ya, tidak berdosa sama sekali. Tentu ada sekian banyak dalil yang dijadikan sebagai argumen, sebagai alasan oleh ulama kita. Ya, di antaranya hadis yang sekaligus menunjukkan keutamaan salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu mengungguli orang yang salat sendiri 27 derajat. Ya. Jadi ini hadis menunjukkan bahwa Nabi juga mengakui jika ada seorang muslim yang salat sendiri, tapi mereka yang berjamaah itu lebih baik daripada yang salat sendiri dari segi pahalanya 27 derajat. Jadi Nabi tidak mengatakan tidak boleh salat sendiri. Ya, cuma kalau berjamaah itu lebih baik daripada yang salat sendiri. Nah, tapi di sisi lain juga ada riwayat yang menceritakan pernah ada sahabat Nabi SAW, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau ini sahabat yang tunanetra, Bapak Ibu. Kemudian datang ke Nabi menghadap, bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'id yaquduni ilal masjid. Tidak ada ya Rasulullah seorang pun yang bisa menuntun saya ke masjid. Nah, saya ini buta, tidak bisa melihat. Maka beliau meminta kepada Nabi, fasa'ala ay yurah pasalah. Dia meminta supaya diberi rukhsah agar dia ayyusalli fi baiti, salat di rumahnya saja. Maka Nabi izinkan itu. Tapi ketika sahabat tadi membalikkan badan, Nabi panggil sendiri. Ya, hal sami'tan nida, apakah di rumahmu kamu bisa mendengar suara azan? Ya, bisa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu penuhilah suara azan itu. Nah, ini yang dijadikan dalil diantaranya yang mewajibkan. Nah, tapi pendapat itu dijawab oleh ulama kita yang mengatakan sunnah, bahwa
Nabi tidak menyatakan itu sebagai perintah wajib, tapi Nabi mengarahkan kepada yang lebih baik. Boleh kamu salat di rumah, tapi lebih baik kamu di masjid karena kamu mendengar suara azan. Nah, saya pribadi lebih cenderung kepada pandangan ulama kita yang berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya mesti ada Bapak Ibu yang datang ke masjid kita ini untuk melaksanakan salat 5 waktu itu secara berjamaah. Nah, karena ini merupakan salah satu syiar Islam, ya, syiar Islam yang mudah sekali kelihatan. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya masjid-masjid kosong dari jamaah, maka akan hilanglah salah satu dari syiar Islam itu. Nah, yang lebih penting bagi kita lagi adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat berjamaah. Namanya salat berjamaah tentu ada imam dan ada makmumnya. Ada imamnya dan ada makmumnya. Nah, kemudian pengaturan safnya ketika misalnya salat itu dilakukan secara berjamaah. Ini dipisahkan apabila imamnya laki-laki dan apabila imamnya perempuan. Kalau imamnya laki-laki, kemudian jamaahnya hanya satu orang saja, ya, satu orang laki-laki yang jadi makmum, maka ia berdiri di sebelah kanan imam sejajar atau agak ke belakang sedikit. Ya, ini didasarkan kepada riwayat dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Abdullah ibnu Abbas, sahabatnya Nabi, bahkan keluarga dekatnya Nabi, masih sepupu dengan Nabi, sekalipun terpaut usia yang sangat jauh. Jadi ketika Rasulullah sudah dewasa, Ibnu Abbas masih kanak-kanak. Nah, beliau yang cerita bahwa beliau sering menginap bermalam di rumah tantenya, salah seorang istrinya Nabi yang bernama Maimunah. Suatu malam Rasulullah SAW bangun untuk melaksanakan salat. Nah, beliau juga ikut bangun, terus berdiri di sebelah kirinya Nabi. Nabi pegang kepalanya, dipindahkan ke sebelah kanan. Dipegang kepalanya itu terus dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau satu saja jamaahnya, makmumnya, maka dia berada di sebelah kanan imam. Bisa sejajar kalau kemungkinan tidak ada lagi yang datang. Jadi misalnya emak bapak salat berdua dengan anak laki-lakinya, kan tidak akan ada juga yang datang ke rumah untuk menambah makmumnya itu, maka bisa anaknya di sebelah kanan bapak saja sejajar. Tapi jika misalnya ada kemungkinan masih ada lagi makmum yang lain, maka makmumnya agak ke belakang sedikit. Misalnya kita singgah di masjid, terus salat zuhur berdua, ada imam, ada makmum, kemungkinan masih ada lagi yang datang, maka agak ke belakang sedikit, sehingga ketika ada lagi yang ikut, ya gerakan dari makmum itu tidak terlalu banyak untuk mundur ke belakang membuat saf. Nah, terus apabila makmumnya lebih dari satu, maka makmum itu membuat saf di belakang imam, dan imam diupayakan posisinya di tengah. Wassitu imamakum, posisikanlah imam itu di tengah. Termasuk juga ketika membuat saf yang baru. Misalnya saf pertama ini sudah penuh, terus mau membuat saf yang kedua, karena mohon maaf, kadang-kadang ada di beberapa masjid ketika saf pertama sudah penuh, dia membuat saf itu di ujung sekali. Nah, ada yang masuk di pintu sana, buat saf di situ. Ada lagi yang masuk di pintu sana, buat lagi saf di situ. Jadi mestinya tetap saf itu dibuat di tengah ke kanan. Setelah itu ada yang datang di kiri, ada yang datang di kanan, begitu seterusnya. Nah, terus apabila imamnya perempuan, maka imamnya itu berdiri di tengah-tengah, bukan di depan. Jadi sejajar dengan makmum. Nah, kemudian kalau imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, meskipun satu, makmumnya itu tetap di belakang. Ya, misalnya bapak salat berdua dengan istrinya itu bukan di sebelah kanannya bapak, tapi di belakangnya. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, yang berikutnya dari riwayat
tadi yang saya sampaikan, juga disimpulkan oleh ulama kita bahwa ukuran minimal jamaah itu asal ada makmumnya biar satu orang. Jadi biar ada satu orang saja makmum itu sudah disebut dengan jamaah. Nah, yang berbeda ulama dalam hal ini pada salat Jumat, apakah ada persyaratan khusus dari segi jumlah? Ada yang mensyaratkan 12 orang. Kalau mazhab Syafi'i paling ketat Pak dalam salat Jumat. Kalau mazhab Syafi'i itu mensyaratkan makmumnya 40 orang laki-laki dewasa. Jadi bukan hanya sekadar 40, tapi 40 laki-laki dewasa. Sehingga sekalipun misalnya makmumnya lebih 40, tapi kanak-kanak yang belum balik itu tidak dihitung, Pak. Itu dalam mazhab Syafi'i. Meskipun mazhab yang lain mensyaratkan cuma 3 saja. Ini dalam salat Jumat. Artinya diusahakan agar salat Jumat itu makmumnya paling tidak sampai 40 orang laki-laki dewasa. Ya, itu kalau mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, yang berikutnya lagi, apa ukurannya seseorang itu dipandang mendapati jamaah? Ya. Ada ulama kita yang berpendapat bahwa ukuran mendapati jamaah itu adalah ketika mendapati 1 rakaat bersama imam. Jadi minimal dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Kalau kurang dari 1 rakaat, maka itu artinya tidak lagi mendapati jamaah. Di dalam hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Man adraka rak'ah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapati rak'ah, mendapati 1 rakaat, berarti dia mendapati salat itu seutuhnya. Berarti ukurannya minimal dapat satu rakaat. Tapi ada juga pendapat ulama yang menyatakan, tidak mesti dapat 1 rakaat, asal ada bagian salat yang didapati bersama dengan imam. Meskipun hanya katakanlah cuma tasahud terakhirnya yang didapat. Jadi begitu masuk ke dalam masjid, imam dan jamaah sementara tasahud terakhir. Yang datang terlambat takbir Allahu Akbar, takbir lagi Allahu Akbar, kemudian langsung duduk tasahud terakhir. Imamnya salah, jadi dia cuma mendapati tasahud terakhir. Apakah ini dipandang mendapati jamaah? Ya, menurut pendapat kedua ulama kita dapat jamaah juga. Alasannya apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," apabila kalian mendengar suara iqamah, famsu ila sholati bisakinah, berjalanlah menuju ke tempat pelaksanaan salat itu dengan penuh ketenangan. Wala tusri'u, tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru. Ya, di sebagian riwayat disebut wa alaikumul wikar, jagalah kewibawaan, tidak usah lari-lari nanti ngos-ngosan. Ya, biasa-biasa aja salat, jalan ke masjid. Nah, fama adraktum fasalluha, maka apapun yang kalian dapati kerjakanlah dalam salat itu. Nah, bagian inilah yang difahami ulama, berarti asal ada bagian salat yang didapati itu artinya sudah dapat salat berjamaah. Atas kedua pendapat tersebut, saya secara pribadi memandang bahwa sebetulnya ini tinjauannya yang berbeda. Kalau dilihat dari segi hukumnya, maka yang dipandang mendapati jamaah itu dapat 1 rakaat bersama imam secara hukumnya, Pak. Tapi dari segi pahalanya, apabila sudah mendapati bagian salat bersama imam, asal ada saja, maka secara pahala itu sudah dapat pahala jamaah. Itu dibedakan. Saya kasih contoh ini untuk lebih memudahkan apa maksudnya sih. Ada dari segi hukumnya, dari segi pahalanya. Yang paling mudah difahami misalnya, ada yang terlambat menghadiri salat Jumat, Pak. Ya, ada yang terlambat menghadiri salat Jumat. Kalau misalnya yang terlambat menghadiri salat Jumat tersebut masih dapat 1 rakaat utuh, dia dapat 1 rakaat utuh bersama dengan imam, dapat dia 1 rakaat. Maka apabila imamnya sudah salam, dia tinggal melanjutkan 1 rakaat yang tersisa. Tinggal 1 rakaat saja.
karena dia sudah dapat 1 rakaat yang utuh bersama dengan imam. Disebutkan man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Tapi jika misalnya ada yang terlambat datang salat Jumat, tidak cukup lagi 1 rakaat yang didapati, tidak cukup lagi pas 1 rakaat. Dia masuk ke dalam masjid untuk salat Jumat, imamnya sudah sujud di rakaat yang kedua, tidak dapat jamaah. Maka itu artinya secara hukum dia tidak lagi dapat salat Jumat. Apabila imamnya sudah salam, dia berdiri, bukan 2 rakaat salatnya Pak, tapi 4 rakaat salat zuhur. Saya ulangi Pak ya untuk memudahkan. Kalau ada yang terlambat datang salat Jumat, masih dapat 1 rakaat sama-sama imam. Setelah imamnya salam, dia tinggal melanjutkan 1 rakaat sisanya. Tapi kalau ada yang terlambat datang salat Jumat, tidak cukup lagi 1 rakaat dia dapati, maka setelah imamnya salam, dia salat zuhur 4 rakaat. Secara hukumnya Pak, meskipun dari segi pahala dia tetap mendapati pahala salat Jumat apabila keterlambatannya itu karena ada uzur syar'i. Ya, ada uzur syar'i, misalnya begitu mau keluar dari masjid, sakit sekali perutnya, sakit perutnya. Akhirnya mohon maaf, ke toilet dulu, buang hajat, membuat dia terlambat datang salat. Atau misalnya Pak, pada saat mau keluar dari masjid, turun hujan deras sekali, menghalangi dia untuk segera datang ke masjid. Ya, dan usul-usul yang lainnya. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita masuk kepada pembahasan yang lebih teknis lagi. Saya tidak usah carakan imam Pak ya, makmumnya saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Sesungguhnya seseorang itu dijadikan sebagai imam agar dia diikuti. Sesungguhnya seseorang itu dijadikan sebagai imam agar dia diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imamnya sudah bertakbir, bertakbir juga lah kalian. Kalau imamnya sudah takbir, takbir juga. Sebagian riwayat ada yang melanjutkan dengan wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imamnya membaca, diamlah kalian. Riwayat ini diperselisihkan ke saya. Tambahannya tadi, kalau bagian awalnya jelas itu sahih. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, ini juga dalam riwayat yang sahih. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imamnya ruku juga lah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imamnya bangkit dari ruku maksudnya, maka farfa'u, bangkit juga lah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud juga lah kalian. Dan seterusnya. Jadi hadis ini menunjukkan perintah kepada makmum untuk mengikuti imam. Karena ada 4 kemungkinan yang terjadi pada gerakan makmum dengan imamnya. Yang jelas-jelas diperintahkan itu makmum mengikuti gerakan imam, itu yang jelas diperintahkan. Ada 3 kemungkinan yang lain Bapak Ibu sekalian. 3 kemungkinan yang lain itu, yang pertama yaitu makmum mendahului imam. Yang kedua, makmum bersamaan gerakannya dengan imam. Nah, ada lagi yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah makmum terlalu terlambat dari imamnya. Soraikan satu-satu, mulai dari yang 3 dulu ini Pak. Yang pertama, makmum mendahului imam. Apabila makmum mendahului imam dalam 2 hal, dalam salah satu dari 2 hal, mendahului takbiratul ihram atau mendahului salam, maka salatnya makmum itu batal. Jadi tidak boleh misalnya makmum takbir mas saya duluan, terlalu lama imamnya tidak takbir, batal Pak salatnya itu, tidak sah. Atau mendahului salam tanpa ada niat untuk mufarakah dari imam karena satu sebab, maka salatnya batal. Itu mendahului.
Tapi kalau makmum mendahului imam pada yang selain dua tadi, selain takbir dan selain salam, dia mendahului ruku, mendahului i'tidal, mendahului sujud, ulama dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan batal, ada juga ulama yang mengatakan tidak batal tapi dia berdosa. Hati-hati, orang bisa berdosa juga dalam salat. Ya. Misalnya ketika dia mendahului gerakan imam dan dia melakukan itu dengan kesengajaan. Bagaimana kalau misalnya tidak sengaja? Katakanlah, misalnya sujud, Pak ya sujud. Nah ini mikrofonnya tidak terlalu berfungsi, jadi dirasa sudah lama sujudnya. Ini imamnya masih sujud atau sudah duduk ini? Misalnya Pak, kita ragu-ragu. Akhirnya kita menyimpulkan, sepertinya sudah duduk. Langsung bangun dari sujud. Allahu Akbar. Begitu duduk ternyata imamnya masih sujud. Apa yang dilakukan? Sujud lagi kembali. Tidak bisa kita mengatakan, biar deh, kutunggu saja imamnya, nanti akan duduk. Tidak boleh, Pak. Harus sujud lagi kembali. Itu yang pertama ya, mendahului. Sekarang yang kedua, bersamaan gerakannya dengan imam. Kalau bersamaan dalam takbir, berbarengan Pak itu, atau bersamaan dalam salam, maka salatnya batal. Jadi tidak boleh takbir salam itu mendahului bahkan bersamaan, tidak boleh. Harus mengikuti. Tapi kalau bersamaan yang selain itu, hukumnya makruh. Tidak membatalkan, tidak berdosa juga, makruh hukumnya. Nah ini yang ketiga juga yang kadang-kadang terjadi. Makmum terlalu terlambat dari imamnya. Yang sering itu pada sujud terakhir. Karena sering ada yang sampaikan disunnahkan memperbanyak doa dalam sujud yang terakhir. Meskipun sebetulnya mohon maaf, saya baca hadis-hadis tentang berdoa pada sujud yang saya temukan, wallahu a'lam, itu tidak menyebutkan sujud terakhir, tapi sujud. Jadi sebetulnya perintah untuk bersungguh-sungguh berdoa dan memperbanyak doa itu tidak hanya berlaku di sujud terakhir, tapi di semua sujud dalam salat. Perbanyaklah doa di semua sujud dalam salat. Hadisnya seperti itu, tidak menyebutkan dalam sujud terakhir. Aqrabu ma yakunu bihil abdu ilallah wa huwa fis sujud. Tidak dikatakan fis sujudil akhir, tapi fis sujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah adalah ketika dia berada dalam sujud. Ditaruhlah misalnya ada yang memperbanyak doa di sujud terakhir karena sering mendengar seperti itu, tapi dia ikut salat berjamaah. Maka ketika imamnya sudah bangkit dari sujud, jangan lagi berlama-lama sujud. Saya mengatakan disunahkan itu banyak-banyak doa di sujud terakhir. Nah imamnya sudah bangkit dari sujud. Kalau imamnya sudah bangkit, maka sunnahnya ikut juga bangkit dari sujud. Jangan sampai kita tidak membersamai imam dalam salah satu rukun salat. Ya. Jangan sampai tidak membersamai imam dalam salah satu rukun di dalam salat. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sesuai sunnah yang pertama sekali saya sebut, yaitu makmum mengikuti imamnya. Nah, hati-hati juga. Sahabat itu menggambarkan waktu mereka salat di belakangnya Nabi, mereka baru turun sujud apabila dahinya Nabi sudah diletakkan di tempat sujud. Itu maksud atau makna dari mengikuti. Jadi ketika imam sudah berada pada satu rukun, barulah makmum itu bergerak ke rukun tersebut. Kan biasa terjadi Bapak Ibu sekalian, terutama ketika berdiri mau turun untuk sujud, karena mengambil waktu yang agak lama itu, biasa imamnya baru bergerak, makmumnya juga sudah ikut bergerak. Akhirnya karena imamnya mohon maaf sudah tua,
makmumnya masih muda, lebih cepat makmumnya sampai di bawah. Jadi sahabat cerita, kami itu baru turun sujud kalau dahinya Nabi sudah diletakkan di tempat sujudnya. Dari bawah Nabi baru mereka turun. Saya biasa secara bercanda menyampaikan, tidak usah buru-buru, karena imamnya juga kan tidak akan pergi kemana-mana, di situ-situ di imamnya. Ya, ketika imamnya sudah selesai ucapkan takbir Allahu Akbar, sampai baru kita bergerak. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa pengantar yang berkaitan dengan salat berjamaah. Tentu masih banyak aspek-aspek yang lain yang belum saya sampaikan, tapi seperti biasa saya berikan waktu yang agak lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan secara langsung dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada Pak Ibu yang mau ditanyakan, saya persilakan.